Karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Nama anggota kelompok: Adib Saifin Nukman, NIM 34014190072. Hieronico Almeida, NIM 61014191124. Wisnu Malawardana, NIM 61014191167. Pengertian: karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan ragam bahasa ilmiah. Karya ilmiah bersifat non-teknis konkret. Ciri-ciri: 1. Hanya bersifat informatif. 2. Bernada populer tanpa definisi istilah khusus. 3. Topiknya spesifik. 4. Konkret, tidak berisi ajakan yang bersifat emosional atau imajinatif. 5. Bahasa figuratif, hanya dipakai untuk menghangatkan masalah. 6. Tersusun sistematis. 7. Ditujukan pada pembaca dengan pengetahuan ilmiah dasar. Karya ilmiah bersifat teknis umum. Ciri-cirinya: 1. Seluruh isinya bersifat informatif. 2. Menggunakan kata-kata atau istilah teknis tanpa definisi. 3. Tidak mengejar keuntungan pribadi. 4. Tidak memuat penilaian tetapi mendudukan masalah secara umum. 5. Bersifat umum. 6. Susunan dan nada formal. 7. Tidak ada ajakan formal. 8. Ditujukan kepada pembaca yang telah berpengetahuan teknis. Karya ilmiah bersifat abstrak formal. Ciri-cirinya: 1. Bersifat rangkuman umum. 2. Informatif. 3. Non-teknis. 4. Tidak mengejar keuntungan pribadi. 5. Menyertakan informasi tentang pendapat orang lain tanpa dukungan bukti. 6. Nada dan bahasanya formal. 7. Tidak ada ajakan emosional. 8. Isinya populer. Karya ilmiah bersifat spesifik. Historis. Ciri-cirinya: 1. Berdasarkan sumber sejarah. 2. Informatif. 3. Tanpa ajakan emosional. 4. Tidak mengejar keuntungan pribadi. 5. Tidak memuat penilaian. 6. Konkret. 7. Bahasa dan susunannya diatur secara formal. Secara umum, ciri-ciri karya ilmiah. 1. Menyajikan fakta objektif secara sistematis. 2. Penulisnya cermat, tepat, benar, dan tulus. 3. Tidak mengejar keuntungan pribadi, motivasi penulis hanya memberitahukan sesuatu. 4. Setiap langkah direncanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. 5. Tidak bersifat emosional atau menunjukkan perasaan. 6. Tidak memuat pandangan-pandangan tanpa data pendukung. 7. Ditulis secara tulus dan hanya memuat kebenaran. 8. Tidak bersifat argumentif. 9. Tidak bersifat persuasif. 10. Bersifat apa adanya tanpa melebih-lebihkan sesuatu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis dari karya ilmiah dan bagaimana kerangka umum dari karya ilmiah itu sendiri. Yang pertama, jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah itu sendiri kita mengambil ada 2 macam. Yang pertama, karya ilmiah akademis. Karya ilmiah akademis ini biasa kita temui seperti tugas dari dosen dan karya ilmiah lengkap sebagai salah satu syarat kelulusan dan sebagainya. Nah, semacam itu. Nah, untuk pendefinisian yang lebih lengkap atau lebih lanjut itu sebenarnya kita bisa ketahui dari ciri-ciri karya ilmiah akademis itu sendiri. Nah, ciri-ciri karya ilmiah akademis itu ada beberapa hal atau beberapa ciri-ciri. Yang pertama, karya ilmiah akademis
ditulis dalam rangka kegiatan akademis dan biasanya sebagai syarat memperoleh gelar akademis. Ya misalnya seperti untuk memperoleh gelar sarjana, mahasiswa harus menyelesaikan skripsi dan sebagainya seperti itu. Nah, ciri yang kedua yaitu karya ilmiah akademis ditulis oleh siswa atau mahasiswa di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang yang lebih profesional. Seperti mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi atau mengerjakan skripsi itu di bawah bimbingan dari dosen pembimbing. Nah, selanjutnya ciri karya ilmiah yang ketiga, karya ilmiah akademis biasanya tidak dipublikasikan dan hanya didokumentasikan dalam perpustakaan. Kemudian, karya ilmiah akademis memerlukan proses pengujian oleh orang-orang kalangan profesional untuk menentukan kualitas karya akademis itu sendiri. Misalnya, sebuah makalah atau skripsi dan sebagainya itu mahasiswa akan dinilai oleh dosen, pengampu mata kuliah, atau skripsi yang akan diuji dalam sidang skripsi dan sebagainya. Selanjutnya, karya ilmiah akademis lebih menekankan pada proses daripada hasil. Nah, kemudian karya ilmiah akademis biasanya ditulis perorangan, tapi ada pula yang disusun oleh tim. Karya ilmiah akademis itu sendiri biasanya atas prakarya pengelola akademis karena karya tersebut merupakan syarat mencapai gelar akademis. Kemudian yang terakhir, karya ilmiah akademis bersifat wajib untuk mencapai gelar akademis. Nah, sedangkan contoh-contoh dari karya ilmiah akademis itu seperti makalah kuliah atau tugas kuliah, paper, skripsi, tesis maupun disertasi. Selanjutnya macam dari karya ilmiah yang kedua yaitu ada karya ilmiah profesional. Jenis karya ilmiah profesional ini sendiri merupakan karya ilmiah yang biasanya ditulis sebagai sarana pengembangan profesi bagi para kaum profesional. Nah, sedangkan ciri-ciri dari karya ilmiah profesional antara lain seperti karya ilmiah ditulis sebagai sarana pengembangan profesi. Yang kedua, penulisan karya ilmiah profesional tidak memerlukan pembimbing karena penulis bertanggung jawab penuh atas karyanya sendiri. Yang ketiga, karya ilmiah profesional tidak memerlukan penilaian untuk menguji tingkat kualitas mutu karya ilmiah. Penilai karya ini dapat berupa penyunting ahli dalam sebuah jurnal ilmiah atau evaluator dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, karya ilmiah pada umumnya diterbitkan untuk menyebarluaskan informasi akademik, dan penulisan karya ilmiah profesional lebih menekankan hasil daripada prosesnya, berbeda dengan karya ilmiah akademis yang menekankan proses daripada hasil tadi. Nah, yang terakhir itu karya ilmiah profesional disusun oleh perorangan maupun tim, sama seperti karya ilmiah akademis. Nah, sedangkan contoh-contoh dari karya ilmiah akademis ini sendiri itu seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, buku teks, makalah, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk dari karya ilmiah. Nah, bentuk-bentuk dari karya ilmiah itu seperti buku, makalah, kertas kerja, artikel, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Yang pertama, buku. Nah, buku sendiri ini merupakan karya ilmiah yang sering kita jumpai karena beredar secara umum. Buku yang tergolong sebagai karya ilmiah yaitu buku yang memenuhi syarat karya ilmiah seperti berisi fakta umum, yang bersifat informatif, terus berisi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk dari karya ilmiah yang kedua yaitu
ada makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Pola makalah sendiri itu ada pola makalah deskriptif dan argumentatif. Yang ketiga ada artikel. Nah, artikel merupakan karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Sedangkan bentuk dari artikel itu ada artikel konseptual dan artikel penelitian. Kemudian bentuk selanjutnya itu ada kertas kerja. Kertas kerja merupakan karya ilmiah yang berisi analisis terhadap fakta secara objektif. Biasanya kertas kerja itu digunakan sebagai bahan dari lokakarya dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang selanjutnya itu ada tugas akhir. Nah, tugas akhir itu ya macam-macam seperti ada skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Ini merupakan karya ilmiah yang dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pencapaian gelar akademik. Seperti tugas akhir digunakan sebagai persyaratan memperoleh gelar ahli madya, terus skripsi untuk gelar sarjana, tesis untuk memperoleh gelar magister, dan disertasi untuk memperoleh gelar doktor. Nah, kemudian tugas akhir ini biasa kita dapatkan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Bentuk yang terakhir itu ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang menyajikan data dan analisis dari suatu penelitian. Dalam laporan penelitian ini sendiri, selain menyajikan analisis data yang dapat dibuktikan kebenarannya, juga disajikan teori-teori yang melandasi penelitian tersebut. Selanjutnya, kerangka umum karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini sendiri dapat disusun dari kerangka yang membentuk karya ilmiah itu sendiri. Nah, sedangkan kerangka yang membentuk dari karya ilmiah itu diuraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pengenalan. Nah, bagian pengenalan ini berisi hal-hal yang bersifat informatif tentang karya ilmiah. Nah, bagian pengenalan sendiri juga berbeda-beda setiap bentuk dari karya ilmiah atau setiap jenis dari karya ilmiah. Nah, untuk buku biasanya berisi judul, nama penulis, nama penerbit, dan tahun terbit, identitas buku, kata pengantar, daftar isi. Nah, untuk kertas kerja, bagian pengenalannya biasanya cukup dengan judul dan nama penulis. Sedangkan untuk makalah, judul, nama penulis, artikel, judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci. Untuk tugas-tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi itu bagian ada judul, nama penulis, nama perguruan tinggi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian kerangka yang selanjutnya itu ada yang namanya batang tubuh. Ya, secara umum batang tubuh ini diartikan sebagai isi dari karya ilmiah. Dan batang tubuh itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan untuk karya ilmiah seperti buku, makalah, artikel, dan kertas kerja itu biasanya cukup berisi latar belakang dan rumusan masalah. Sedangkan untuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian itu di bagian batang tubuh itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika karya ilmiah itu. Kemudian bagian batang tubuh yang kedua yaitu ada yang namanya bagian isi. Nah, bagian isi dari buku, makalah, artikel, atau kertas kerja itu biasanya berisi persoalan inti atau materi
yang hendak disampaikan saja. Nah, sedangkan untuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, di bagian isinya itu biasanya berisi landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya bagian batang tubuh yang terakhir itu ada yang namanya bagian penutup. Bagian penutup untuk buku, makalah, artikel, atau kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian itu sama semua, yaitu kemudian kerangka umum dari karya ilmiah yang terakhir itu ada bagian kepustakaan. Nah, bagian kepustakaan meliputi seperti daftar pustaka, terus lampiran-lampiran, terus seperti indeks, dan biografi pengarang. Seperti itu. Selanjutnya mengenai reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Reproduksi karya ilmiah digunakan untuk mengubah kembali karya ilmiah yang sudah ada, baik dalam bentuk ringkasan, ikhtisar, resensi, dan sebagainya. Bentuk-bentuk dari reproduksi karya ilmiah itu ada ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Ringkasan merupakan bentuk karya ilmiah singkat yang berasal dari karangan karya ilmiah yang panjang, menyajikan ringkasan dalam sudut pandang penulis. Nah, ikhtisar menyajikan ringkasan dalam sudut pandang penulis ikhtisar dalam gaya bahasa dan struktur penyajian. Nah, sedangkan sinopsis merupakan ringkasan atau ikhtisar yang pada umumnya diterapkan untuk karya naratif maupun fiksi. Selanjutnya mengenai resensi. Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku dengan tujuan menyampaikan pada masyarakat apakah buku tersebut patut diberikan sambutan atau tidak. Kemudian pokok-pokok penilaian resensi itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, latar belakang yang mencakup tema, tujuan penulisan, dan deskripsi singkat. Kemudian jenis buku atau karya mengadakan perbandingan isi buku dengan buku sebidang. Keunggulan buku atau karya sastra yang dilihat dari segi organisasi isi. Kemudian tinjauan pustaka yang digunakan apakah relevan atau tidak. Dan juga nilai buku atau karya sastra, yaitu dengan mengkritik dan memberikan penilaian serta pertimbangan. Kemudian mengenai kajian teori. Kajian teori disamakan dengan landasan teori. Landasan teori dapat bermakna sebagai landasan berpikir ilmiah atau pedoman kerja baik dalam menjaring data penelitian maupun menganalisis data penelitian. Kemudian langkah-langkah menyusun landasan teoris itu yang pertama menentukan teori yang sesuai. Yang kedua mencari referensi atas topik yang ditentukan. Yang ketiga, mengurutkan referensi berdasarkan tahun terbit. Yang keempat, mengkaji masing-masing referensi. Yang kelima, mempertimbangkan dan membandingkan. Yang keenam, merumuskan kembali berdasarkan hasil kajian masing-masing teori. Selanjutnya, mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah bagian atau alur dalam memecahkan permasalahan penelitian, dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan. Dari paparan pembahasan atau materi yang disampaikan, ini ada sedikit rangkuman tentang pembahasan dari kelompok kami, yaitu karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar serta menggunakan ragam ilmiah. Berdasarkan sifatnya, itu ada non-teknis, konkret, teknis umum, abstrak, formal, spesifik, historis. Berdasarkan fungsinya, ada karya ilmiah akademis dan karya ilmiah profesional. Kemudian reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Reproduksi karya ilmiah
digunakan untuk mengubah kembali karya ilmiah yang sudah ada, baik dalam bentuk membuat ringkasan, ikhtisar, resensi, maupun tinjauan pustaka. Nah, itu tadi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.